Bagaimana bang? Motornya enak? Mantap bang, enak. Mantap? Iya udah halus suaranya. Yes, mantap sih bang. Ini, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Service Bro. Oke teman-teman, di video kali ini saya ingin membagikan tutorial cara merakit mesin Honda Beat Street ya teman-teman, dari nol sampai menyala. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Nah, untuk langkah yang pertama kita lakukan adalah dengan memasang krek as. Nah, jadi cara yang saya gunakan adalah dengan memanaskan dudukan bearing ini ya teman-teman, dengan memanaskan bearing ini menggunakan api. Tujuannya apa teman-teman saya panasin? Kalau kita panasin di sini, nah namanya besi dia kan memuai, jadi longgar lah, memuai lah, longgar. Nah terus ini untuk bearing yang ini kita masukkan, ini kan posisi dingin, jadi dia lebih kecil. Nah kita masukin itu sangat enak. Nah ketika di situ udah dingin dia akan kenceng lagi jepit. Nah maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi lebih gampang, tanpa ketrok, tanpa pukul-pukul lah intinya. Itu lebih presisi, dijamin maknyus. Oke, lanjut kita lakukan pemanasan pada dudukan bearingnya. Jadi teman-teman caranya seperti ini. Kita mundurkan dulu kameranya, takut kena api. Nggak cuma satu sisi saja, tapi semua sisi panas merata ya. Kisaran 3 menit mungkin lah, kurang lebih 3 menitan, secukupnya aja kira-kira. Kira-kira saja teman-teman, kalau kira-kira udah bisa dipasang bearing, pasang. Dan ini saya sebentar lagi. Jadi di video ini kita sama-sama belajar, khususon untuk pemula ini yang lagi belajar merakit mesin, boleh gabung di sini. Kita belajar sama-sama. Kalau ada yang tidak maksud atau kurang paham, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar supaya teman-teman yang belum pernah bongkar itu tahu bagaimana cara merakit mesin Honda Beat dari nol sampai benar-benar sudah hidup. Oke teman-teman, sekarang kita coba pasang krek asnya. Semoga aja udah pas panas, jadi langsung masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke kan, untuk krek as sudah kepasang ya. Nah ini lancar banget ya teman-teman. Jadi nanti diusahakan ketika kita masang blok yang sebelah kanan crankcase masuk, dia harus posisinya sama seperti ini, ringan, tanpa seret. Kalau nanti dipasang kita seret berarti miring. Itu nanti kalau dipaksa itu nggak awet, dijamin cepat rusak. Nah jadi nanti diusahakan kayak gini, ringan banget. Nah baik teman-teman, sambil nunggu dingin kita sambil ngopi dulu. Nah teman-teman, nanti kalau sudah dingin
baru kita kasih lem di sini. Kasih lem semuanya supaya nggak bocor. Tapi nunggu kita dingin dulu. Kita break dulu ya teman-teman, lanjut ngopi. Oke, baik teman-teman, setelah ininya crankcase-nya sudah nggak panas, sekarang kita kasih lemnya. Lemnya kasih tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal. Ketika kita udah kasih lem dengan rata, kita jangan langsung pasang dulu karena masih terlalu cair. Jadi tunggu beberapa menit ya teman-teman, mungkin 1 menit atau 2 menit baru kita pasang crankcase-nya supaya sedikit menjadi karet dulu. Karena lem ini kan nanti kalau udah kering dia jadi karet. Kita tunggu mungkin sekitar 1 menit baru kita pasang crankcase bagian kanan. Nah, sampai di sini kira-kira teman-teman ada yang perlu ditanyakan enggak? Nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Atau punya saran cara pasangnya harus bagaimana, nanti bisa kita diskusi lewat komentar ya teman-teman ya. Jadi ini khusus pemula, insya Allah asal ngikutin dari awal sampai akhir nanti bisa cara merakit mesinnya. Baik teman-teman, jika dirasa lemnya udah sedikit jadi karet, kita tinggal pasang crankcase-nya. Caranya seperti ini teman-teman.
perhatikan untuk truk asnya, ini belum saya baut, kondisinya sangat lancar ya. Nah nanti ketika dibaut diusahakan seperti ini terus teman-teman. Kalau udah kayak gitu berarti dijamin motor ini awet karena pemasangannya tidak miring. Nah sekarang kita tinggal pasang bautnya. Cara pengencangannya dengan silang ya teman-teman, supaya merata. Ini terlalu panjang, kita tuker. Ketika udah dikencangkan merata tapi belum kenceng banget, nah kita putar lagi coba. Nah ini sangat ringan teman-teman, truk asnya sangat ringan tanpa ada beban, jadi enak banget ini. Kita putar lagi setelah kencang banget. Nah, perhatikan ya teman-teman, setangnya sangat ringan. Ini tanpa tenaga kita dorong, kita tarik, itu sangat ringan tuh. Jadi ini adalah pemasangan yang sangat baik. Ketika kita kencangkan itu nggak ada seret-seret. Tapi kalau kita kencangkan krekes ini dan kita putar sedikit nahan atau berat sedikit, nah itu biasanya pemasangannya miring teman-teman. Bisa jadi posisi ininya miring, nggak center krekasnya, atau mungkin karena posisi bearingnya masih belum mapan, tapi kita udah kencangkan. Nah itu kepaksa, kencengnya itu kepaksa, akhirnya apa, ininya seret. Nah kalau seret gimana efeknya? Paling cuma beberapa bulan dia langsung ada suara aneh-aneh. Karena apa? Aus langsung, dia muternya muter maksa. Kalau ini kan enggak, ini pas banget, insya Allah awet. Kalau yang sudah itu sekali bongkar, asal orangnya itu olinya rutin, itu udah nggak bongkar-bongkar lagi ya teman-teman. Perhatikan. Nah setelah ini semuanya beres ya teman-teman, biarkan dulu sejenak ya, mungkin 15 menit atau setengah jam, agar lem yang di sini kering dulu. Jangan kita langsung kasih oli, karena nanti kalau kita langsung kasih oli, yang ditakutkan adalah ini belum kering, olinya masih rembes. Nah itu yang ditakutkan ya. Jadi kita kalau masang mesin itu, kenapa kita nggak bisa buru-buru, yaitu banyak hal yang terus diperhatikan. Jadi banyak hal-hal yang harus diperhatikan teman-teman, supaya pemasangannya itu nggak dua kali. Makanya kita kadang-kadang kalau estimasi ke konsumen mungkin 1, 2 atau 3 hari baru kelar. Padahal kalau ngerakit mesin ini secara mekanik ya, itu cepet, 1 jam aja kelar aslinya, cepet. Cuman kan kita nggak asal pasang cepet jadi nggak. Kita harus benar-benar teliti, kita harus benar-benar
ngecek dengan baik ada yang bocor enggak per step atau per langkah demi langkah itu, supaya nggak kerja dua kali ya teman-teman. Jadi untuk para pemula, khususnya mekanik pemula yang belum pernah membongkar atau merakit mesin, bisa ngelihat video ini dari nol sampai akhir ya teman-teman, supaya teman-teman bisa cara ngerakitnya dan benar. Maaf, karena kita di sini posisi di pinggir jalan, jadi suaranya kadang-kadang nggak kedengeran ya, bising banget. Nah, saya ulangin lagi. Jadi untuk pemula yang ingin memasang atau merakit mesin, lebih diperhatikan lagi agar nggak kerja dua kali ya. Baik, setelah kita pasang crankcase, sekarang kita akan memasang pompa oli. Kemarin kita lepas karena kita cek sekalian apakah aus apakah tidak. Nah, kita cek sementara aman, nggak ada aus. Nah, kita sekarang tinggal pasang pompa olinya. Lanjut teman-teman, kita pasang pompa olinya. Nah, kalau kita membongkar ini diusahakan orinya diganti ya teman-teman, untuk mencegah bocor. Nah teman-teman, diusahakan untuk baut pengikat pompa olinya itu kencang ya, supaya tidak ada rebes di celah-celah antara pompa oli dan crankcase. Itu harus kencang, kalau enggak nanti tekanan oli yang keluar dari sini itu kurang teman-teman. Nah posisinya ini bagaimana teman-teman? Nah posisi gearnya itu seperti ini. Nah, baru masuk dia kayak gini. Kadang-kadang saya sering jumpai ya masang itu kebalik, jadi giginya ini rontok, masangnya kayak gini. Tuh kan nggak masuk, otomatis kayak gini rontok semua di sini karena nabrak tutup ini, tutupnya. Jadi jangan sampai kebalik. Nah posisinya seperti ini, perhatikan, pasang. Kita putar coba. Oke, putar ya teman-teman, aman, lancar. Baik, setelah kita pasang pompa olinya, sekarang kita pasang tutup olinya. Cuman sebelum kita pasang tutup oli langsung, kita harus kasih oli di sini, di o-ringnya. Kenapa? Supaya masuknya enak, ada pelumasan. Kalau enggak takut sobek o-ringnya. Jadi jangan main lem di sini. Nanti kalau main lem malah itu kurang rapi garapannya. Sesuai standar aja. Kalau memang pakai o-ring ya pakai o-ring, kalau perlu diganti ya diganti supaya tidak bocor. Soalnya kalau pakai lem nanti
hasilnya kurang bagus, mesinnya nggak rapi, semua pakai lem kayak gitu. Padahal di sini udah dikasih ring. Nah sekarang kita tinggal pasang. Baik teman-teman, untuk bagian keras semuanya udah kepasang. Next tinggal masang bagian depan sini. Oke, ada piston, ada block shaker, ada kepala silinder. Nah kita tinggal pasang itu. Untuk bagian ini sudah kepasang semuanya. Nah nanti untuk spool ketika kita udah masuk udah naikkan ke rangka baru kita pasang spoolnya. Ya baik teman-teman, untuk mesin udah berdiri kayak gini, kita lanjut untuk ngecek pompa oli dia berjalan dengan baik apa enggak. Tapi sebelumnya kita akan buka filter olinya, takutnya dia rapet karena kemarin kehabisan oli ya. Wih, buset. Pegangin. Iya. Nah teman-teman bisa diperhatikan filter olinya rapet banget. Tadi kalau kita nggak cek filter olinya, kita kasih oli itu tekanannya maksudnya aliran olinya itu lemah atau mungkin sedikit. Nah nanti efeknya apa, pelumasan di kepala silinder, di shaker itu akan berkurang karena dia rapet ya, teman-teman bisa perhatikan. Nah nanti kita akan bersihkan ini, setelah bersih kita pasang ulang. Bro, pasang bro, bersihin. Nanti nyemprotnya ke sana ya. Nah untuk filter oil atau filter oli sudah kita bersihkan, bisa dilihat teman-teman. Saya fokuskan dulu. Nah ini dia, udah bersih banget tuh. Tadi kan rapet lendir-lendir kayak lumpur itu, sekarang udah bersih. Nah lanjut kita pasang. Bro, kamu ambil kardus taruh situ yang gede itu. Nah setelah pasang kita akan kasih oli ke mesin, lalu kita tes apakah aliran olinya normal. Sebelum kita pasang blok kita harus tes dari bawah dulu supaya tidak kerja dua kali kalau semisal jalur olinya tidak lancar kayak gitu. Nah kita masukkan dulu untuk oli mesinnya.
Baik teman-teman, setelah oli kita masukkan, saatnya kita ngecek jalur oli. Nah, perlu diperhatikan teman-teman. Nanti kalau oli dia ada keluar dari sini, pas kita puter itu berarti normal lubang ini ya teman-teman. Tapi kalau nggak ada berarti kemungkinan bisa pompanya yang rusak atau jalurnya yang tersumbat. Tapi tadi udah saya cek sih untuk jalur sama pompanya, harusnya dia normal. Sekarang kita cek, caranya seperti ini. Baik teman-teman, perhatikan lubang yang bawah ya, ini adalah jalur oli yang akan menuju ke kepala silinder. Nah, dia harus normal. Kalau nggak normal nanti kepala silindernya cepat rusak. Nah, caranya seperti ini. Bro, ambilin nampan oli. Kita adangin di sini, takutnya olinya tumpah. Kita putar pelan-pelan. Oke teman, bisa dilihat untuk oli nggak keluar ya. Nah, nanti kita akan cek ulang apakah ada tersumbat di lubang, tapi tadi udah saya bersihkan semuanya sih. Nah, nanti untuk pompa oli saya bongkar ulang, saya cek ulang, langsung saya pasang lagi. Nah, setelah dibongkar ulang apakah dia keluar atau tidak, nah terus ikuti videonya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, tadi untuk pengetesan pertama gagal ya, nggak keluar olinya. Tadi udah saya bersihin lagi pompanya, terus saya pasang dengan ulang lagi. Nah, semoga aja kali ini berhasil ya. Nanti kalau memang tetap nggak mau berarti pompanya rusak teman-teman. Tapi tadi saya udah ukur celahnya itu normal, jadi kalau saya nilai sih pompanya normal. Mungkin pemasangannya bocor atau bagaimana. Nah, sekarang kita tes ulang teman-teman. Oke teman-teman, bisa dilihat ya untuk olinya keluar dengan deras, jadi pompa sudah normal kembali. Setelah semuanya normal jalur oli, kita tinggal pasang piston. Tapi sebelum memasang piston, kita akan memasang rantai keteng dulu. Jadi kan diganti Bang. Hah? Diganti. Sudah diganti. Connect. Apanya? Itu rantainya. Rantainya udah diganti.
lock pistonnya bro. Oke teman-teman, gasket silinder sudah dipasang, pin dowel jangan lupa ya kepasang dua-duanya. Sekarang kita tinggal masang ring saver. Perhatikan teman-teman, di video sebelumnya ini sudah kita bahas ya cara pasang ring saver, jadi kita percepat saja. Kenapa? Piston untuk block saver itu dikasih oli ya teman-teman, lalu kita pasang.
Dan bro. Ya. Perlu tahu kan? Hah? Dua. Alas kata. Dibersihin aja dulu. Sempat. Nah, ini kita akan memasang lidah tensioner dulu ya teman-teman. Jadi ini saya percepat saja karena orangnya juga minta buru-buru. Ini 1 jam lagi harus kelar. Nah, jadi nanti kalau ada yang perlu ditanyakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kenapa? Setelah yang tadi ring sekernya. Ring seker itu nggak boleh sejajar. Silang 120 derajat. Bukan 3 ya bang, 3 ya 4 bang. Iya, nggak boleh sejajar. Nanti kalau sejajar bocor kompresor. Tidak ada pak. Tidak boleh. Ini ada tulisan in itu masuk ke klep in ya pistonnya ya. Jadi nggak boleh balik-balik ya, bisa tabrakan klepnya kalau sama kebalik. Kalau beratnya bang, untuk bentuk bang. Ya? Kalau nggak tok bang. Kalau nggak top nggak hidup, kalau nggak klepnya bengkok. Soalnya tabrakan sama piston, jadi masanya itu harus stop semua. Nanti kalau nggak tok bang, itu yang penyakitnya itu ya. Kalau nggak hidup, apa ya? Betul, bisa jadi. Window oil teman-teman jangan lupa dipasang, jadi supaya nanti sesuai standar. Pokoknya jangan ada yang ketinggalan. Kelihatannya sih mudah, tapi Kalau masang susah ya. iya. Ya namanya lagi belajar. Nanti kalau udah bisa ya cepet. Makanya nanti kamu di sini belajar yang benar supaya cepet bisa ya. Kayaknya lagi kalau ada motor tinggi bang, motor tinggi bang. Besok kalau ada praktek. Kalau bang, Besok kalau ada bahan praktek. aku praktek bang. Iya, tenang aja. Yang penting kamu teorinya harus tahu dulu. Kalau nggak tahu teori langsung praktek saya nggak mau. Yang ada nanti hancur motor orang. Iya. Walah. Maaf teman-teman, ternyata saya memasangnya
bikin efek kurang ngopi teman-teman. Jadi kayak gini. Oke teman-teman, piston block shaker sudah kepasang. Lanjut pasang kepala silinder. Jangan lupa packing udah kepasang ya teman-teman, walaupun tadi kebalik. Lalu plastik, oke, kita ketrop. Nah, masuk Pateco, mantap. Kurnya segitu semua. Itu nanti. Jangan lupa untuk ring kepala silinder bautnya dipasang supaya nggak rusak tujuannya. Ring 12
gulung. Oh ini sama. Sip, mantap. Nah sekarang kamera pindah posisi agar teman-teman tahu cara ngetopkan pemasangan top. Giginya bro, di sana bro, bersih dulu bro, bersih disemprot. Bukan ini tuh. Takut kena ini nanti malah luntur semua. Oke, baik teman-teman, bisa diperhatikan untuk di sini ada angka 2, angka 1 ya, itu ada garisnya. Nah, nanti teman-teman posisi seperti ini, titik ini di depan, titik ini di depan, angka 2 di bawah dan angka 1 di atas. Nah, dia harus posisi sejajar sama ini, blok lurus kayak gini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau kurang lurus, misalnya kurang lurus, coba digeser lagi sedikit, satu mata lagi. Nah, oke, kalau kayak gini kan kurang tuh, berarti geser lagi, satu lagi. Bentar, saya ulang, ini jatuh. Perhatikan teman-teman. Nah, ini udah lurus ya teman-teman ya. Perhatikan. Jadi garis ini sama blok itu lurus teman-teman ya. Nah, kita luruskan supaya lurus. Oke teman-teman. Nah sekarang kalau udah kayak gitu, kita tinggal kencangkan pakai baut. Jadi harus lurus nih. Ini kan ada garis. Dia harus lurus kayak gini, seret. Paham nggak? Oh iya. Sama kenanya yang ini ya. Iya. L8 yang hitam. Tuh disambut dulu tuh. Oke ya teman-teman ya, garisnya udah lurus semuanya, kita tinggal pasang yang setelan rantai ketengnya.
nanti dicek aja nanti. Oke, posisi pindah lagi. Kita sekarang ngecek oli yang dari lubang ini keluar nggak. Kalau tadi kan yang dari lubang bawah udah keluar, sekarang coba di lubang kepala silinder keluar nggak. Harusnya keluar teman-teman. Nah teman-teman perhatikan keluar ya, untuk olinya keluar semua. Jadi normal teman-teman. Lubangnya keluar, tadi olinya aman. Nah kalau udah kayak gini mesin siap dihidupkan, tapi sebelumnya kita pasang kerangka dulu karena throttle-nya pada dirangka, kabel-kabelnya dirangka. Jadi kita sekarang tinggal ngerakit ke rangka. Oke, baik teman-teman, untuk motor sudah rapi kembali. Ini mesin udah jadi, udah dipasang. Sekarang kita tinggal uji coba ya. Nah, bisa dilihat untuk kondisi mesinnya semuanya aman. Yuk, nyalakan. Oke ya teman-teman, untuk mesin udah hidup normal seperti semula maksudnya. Coba bro, tes bro, enak apa enggak? Bagaimana bang? Motornya enak? Mantap bang, enak. Mantap? Iya udah ada suaranya. Yes, mantap sih bang. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi ini motor sudah jadi, semuanya normal kembali setelah tadi ganti stang seker, terus ganti blok seker, ganti piston. Jika nanti ada pertanyaan seputar pembongkaran tadi, silahkan tulis di kolom komentar teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti video dari Service Bro. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Jangan lupa dukungannya ya teman-teman, dengan cara like, komen, dan subscribe channel Service Bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.